Jabatan Pati Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika. Suasana sidang etik terungkap, saksi banjir air mata, Sambo biasa saja. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Inspektur Jenderal Perdi Sambo yang berlangsung hampir 17 jam Kamis 25 Agustus 2022 lalu rupanya penuh air mata. Salah satu anggota Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas, Yusuf Warsim, yang berada di dalam ruang sidang tersebut menjelaskan sidang itu tak hanya penuh air mata tapi juga ketegangan. Ya, suasananya sidangnya sebagaimana pengadilan, ada tegangnya, ada tenangnya, ya dinamislah dan penuh air mata, tutur Yusuf, dikutip dari kompas.com Minggu 28 Agustus 2022. Sebanyak 15 orang saksi dihadirkan dalam sidang, diantaranya Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Kombes Budi Herdi Susianto, dan Barada Richard Eliezer. Yusuf mengatakan mereka yang menangis dalam sidang etik tersebut adalah para saksi dan bukan Perdi Sambo. Pak Sambo tidak menangis di sidang, yang menangis itu saksi yang diperiksa, jelasnya. Meski demikian, Yusuf tak mengatakan siapa saja saksi yang menangis hingga disebutnya sebagai penuh air mata ini. Yusuf berpendapat para saksi menangis karena hal yang disampaikan Perdi Sambo adalah skenario saja. Skenario yang tak sesuai fakta terkait pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat membuat para saksi menangis karena menyesal. Barangkali ada perasaan kecewa menyesal, ialah pasti menyesal karena sudah masuk sidang etik, begitu ucap Yusuf. Diberitakan sebelumnya Perdi Sambo mengakui seluruh keterangan yang disampaikan oleh 15 saksi dalam sidang tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Pelanggar Irjen FS juga sama tidak menolak apa yang disampaikan oleh kesaksian para saksi, tuturnya Jumat 26 Agustus kemarin. Pengakuan dari Sambo membuat seluruh dugaan pelanggaran etik yang dilakukan terbukti benar. Pelanggaran diantaranya adalah rekayasa kasus, penghilangan barang bukti seperti kamera CCTV, hingga menghalangi proses penyidikan. Berita lainnya, Kapolri ungkap alasan surat pengunduran diri Perdi Sambo ditolak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan alasan ditolaknya surat pengunduran diri Irjen Perdi Sambo. Menurutnya hal itu dikarenakan masalah Perdi Sambo harus diselesaikan lewat sidang Komisi Kode Etik. Hasil sidang memutuskan bahwa yang bersangkutan dipecat secara tidak hormat. Tentu ada aturannya, kita melihat bahwa ini harus diselesaikan dalam proses sidang KKEP, dan kemarin sudah kita dengar bahwa putusan dari sidang PDTH, kata Listio Sigit saat ditemui di sela-sela acara kirap merah putih di Istana Negara Minggu 28 Agustus. Sementara itu, Listio menanggapi terkait Perdi Sambo mengajukan banding. Listio mengatakan bahwa pengajuan banding tersebut merupakan hak Perdi Sambo. Tentunya yang bersangkutan punya hak mengajukan banding dan itu semua bagian dari proses. Nanti akan ada putusan lagi mengenai permohonan yang bersangkutan, ujarnya. Misteri kejadian di Magelang, kabar eskrim yang tahu hanya Allah, Brigadir J dan istri Perdi Sambo. Tim khusus Kapolri bergerak ke Magelang dalam rangka mengusut kasus pembunuhan Brigadir
Novriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang diotaki ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Peristiwa di Magelang menjadi hal yang tak terpisahkan dari peristiwa pembunuhan yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kedatangan tim khusus Kapolri ke Magelang untuk mencari informasi lebih detail mengenai tindakan Brigadir J kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, yang disebut melukai harkat dan martabat keluarga. Sebelumnya Verdi Sambo saat diperiksa di Makobrimob pada Kamis 11 Agustus 2022 mengungkap alasan dirinya menghabisi nyawa Brigadir J. Verdi Sambo mengaku dirinya marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya Putri Chandrawati terkait tindakan Brigadir J di Magelang. Kepala Badan Reserse dan Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto, dalam rangka membuat terang peristiwa di Magelang yang menjadi pemicu Verdi Sambo membunuh Brigadir J, tim khusus turun ke Magelang untuk menelusuri secara detail detik-detik sebelum terjadi kejadian penembakan di Duren 3. Tim sedang ke Magelang untuk menelusuri kejadian di sana agar secara utuh kejadian bisa tergambar, kata Komjen Agus Andrianto Minggu 14 Agustus 2022. Takannya itu, tim khusus Polri juga akan mencari sejumlah barang bukti di Magelang terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Komjen Agus Andrianto mengatakan untuk peristiwa di Magelang yang mengetahui secara pasti hanya Putri Chandrawati dan Brigadir J. Hal itulah yang digali tim khusus di Magelang untuk mengetahui kronologi yang lebih lengkap mengenai kejadian di Magelang. Rangkaian peristiwanya begitu kan tidak bisa kita hilangkan. Yang pasti tahu apa yang terjadi ialah almarhum Brigadir J dan Bu PC Putri Chandrawati. Kalaupun Pak FS dan saksi lain seperti Kuat, Ricky, Susi, dan Richard hanya bisa menjelaskan sepengetahuan mereka, kata Agus. Hanya saja dalam kesempatan ini sosok yang saat ini menjadi saksi kunci atas insiden di Magelang, yakni Putri Chandrawati, tidak ikut dibawa tim khusus. Kata Agus, keberadaan Putri Chandrawati saat ini masih diperlukan untuk dimintai pendalaman keterangan.